Oke, jadi ada beberapa aturan yang harus kita sepakati bersama untuk jalannya perkuliahan selama 1 semester ke depan. Oke, untuk kontrak perkuliahan sendiri, jadi kita ini hampir sama ya kayak sebelum-sebelumnya, apalagi pandemi. Jadi kita akan melakukan 16 kali pertemuan secara daring, kemudian ada 2 kali kuis, kemudian ada tugas, serta juga UAS. Dan untuk masing-masing dosen ini berbeda, tergantung dari dosennya tadi. Apa namanya? Ini karena dosennya ada 2, yaitu saya dan Pak Ari, jadi kemungkinan akan ada 2 juga kuis dari Pak Ari, tugas, dan UAS. Begitu juga dengan saya. Kemudian metode perkuliahannya ini adalah kombinasi antara ceramah, diskusi, pembelajaran mandiri, dan tugas terstruktur. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80%. Ini sebenarnya jarang ya kalau misalnya sampai 80% ini. Karena ibaratnya online kan, harusnya ini bisa sampai 100%. Kemudian ini karena untuk mengefektivitaskan, jadi ada dalam satu pekan itu ada 2 kali pertemuan. Kemudian tata tertib sendiri itu yang pertama kita mengacu pada peraturan akademik, panduan akademik umum yang itu kehadiran paling lambat 15 menit terhitung dari jadwal perkuliahan dimulai. Kemudian mahasiswa diperkenankan masuk kelas setelah 15 menit kuliah dimulai, namun tidak diperkenankan untuk mengisi presensi. Kemudian berpenampilan dan berbusana sopan serta rapi. Jadi makanya diaktifkan kamera ya. Kalau bisa mengaktifkan kamera, kemudian tidak menggunakan sandal atau sejenisnya, serta tidak mengoperasikan handphone, laptop, atau sejenisnya, terkecuali melalui instruksi dari dosen. Kemudian tidak ada ujian dan penugasan susulan atau perbaikan. Ini yang saya himbau dan ingatkan, karena ini yang paling penting. Tidak ada ujian dan penugasan susulan ataupun perbaikan, karena pertama jadwal kita itu mepet ya, dan juga padat. Jadi harapannya itu memang harus maksimal belajarnya, karena tidak ada penugasan, susulan ataupun perbaikan. Jadi ya harus sesuai dan juga harus bisa mengikuti. Bayangkan saja kita ini kan dihajar untuk, bukan dihajar ya, maksudnya apa namanya, diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan dulu. Baru setelah ini ada praktikum. Nah itu kan tentu agak menyita waktu. Apalagi praktikum ada yang offline, berarti itu waktu juga akan banyak terbuang. Otomatis itu juga yang alasan kenapa tidak ada ujian atau penugasan susulan ataupun perbaikan. Jadi ini juga harusnya jadi semangat supaya kalian bisa maksimal belajarnya. Oke. Kemudian sakit dan izin termasuk bagian dari ketidakhadiran. Jadi terhitung tidak hadir walaupun sakit dan izin. Nah, tapi ada ini ya, ada dispensasi. Kalau ada dispensasi itu mungkin bisa mengikuti di kelas berikutnya. Nah, di kelas berikutnya, kalau memang betul-betul alasannya urgent dan mendapat persetujuan dari pimpinan. Nah, jadi bisa mengikuti dengan topik yang sama pada materi yang ditinggalkan. Tapi kalau misalnya terlewat, misalnya tidak ada pengganti, yang tidak mau dihitung tidak hadir. Karena pertimbangannya ini adalah kalau misalnya online itu harusnya bisa hadir semua, karena tanpa membatasi ruang dan ini ya, membatasi ruang sebenarnya. Karena kalau membatasi ruang dan waktu sebenarnya juga berpengaruh di sini. Jadi yang membatasi ruang, karena bisa di mana saja kita mengakses, tinggal mencari koneksi internet yang stabil. Oke, mungkin untuk kontrak perkuliahan dan tertib penilaian